إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جرنا بالإجابة محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بالمصطفى يا واسع الكرم جعل رحمة ربه لا يقسمها على حسب العصيان في القسم يا رب بالمصطفى كلم ضاشرنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya, masuk. Itu di situ ibu-ibu Pak Eko. Mau campur ibu. Tadi dipanggil jadi Mbak Eko. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a surata Yasin fi lailatin asbaha maghfuran fi sabahi. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin jamaah sekalian, para orang tua, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Zain, Bapak Muhammad Zain, Bapak Haji Afif, juga para orang tua sekalian, Bapak Muhammad Zaidun dan yang lainnya yang mohon maaf Al-Fakir tidak sebut namanya, tidak kurang sedikit pun rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada hadirin semuanya. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini demi untuk mengagungkan syiarnya Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, niat dan hajat kita insyaallah Allah kabul di dalam malam Jumat yang mulia ini, dan juga senantiasa kita istiqomah di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ajaran-ajaran Rasulullah sudah dibuktikan oleh para ulama dan diajarkan oleh para ulama kita, dan senantiasa insyaallah kita istiqomah di jalan yang sudah diajarkan oleh para guru-guru terdahulu kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian, di dalam malam Jumat pada malam hari ini tanggal 28 Rajab ada yang berbeda hadirin. Kita di sini sebelum duduk di sini dari malam Jumat kemarin sudah dimaklumatkan, sudah diinfokan bahwa malam Jumat ini insya Allah kita bikin perayaan dan juga bikin peringatan di mana di Isra dan Mi'rajkannya baginda Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa dan juga sampai ke langit ketujuh sampai Rabbul Akbar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan bahwa adalah di situ tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan karena itu kita ambil peringatan di malam yang mulia ini, malam 28 Rajab. Kita senantiasa mohon ampun, mohon redho, mohon dihapuskan segala khilaf dan dosa kita.
kita agungkan junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum dimulai acara, Al-Fakir banyak mengucapkan terima kasih, ribuan terima kasih yang tak terhingga bagi para hadirin semuanya maupun hadirat, ibu-ibu yang di samping bapak-bapak semuanya yang udah mendonasikan sebagian hartanya, infaknya, dan juga ada yang kirim-kirim kue, ada yang juga ngirim-ngirim minuman, buah-buahan, segala macam demi mengagungkan syiarnya agama Islam kita, yaitu malam 28 Rajab, peringatan Isra dan Mi'raj pada malam hari ini. Mudah-mudahan segala niat baik para hadirin hadirat insya Allah Allah balas dengan yang sebaik-baiknya, dan segala niat hadirin hadirat semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Fakir mohon maaf apabila tempat jamuannya ala kadarnya segini-gininya, ya insya Allah nggak mengurangi rasa niat kita dalam menggapai mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, seperti biasa kita mulai acara pada malam hari ini, yaitu pembacaan surah Yasin, di mana pembacaan surah Yasin ini kita niatkan pahalanya untuk almarhum dan almarhumah yang sudah meninggalkan kita, meninggal dunia, wafat terlebih dahulu. Dan juga dilanjutkan dengan pembacaan Ratibul Haddad, yang insya Allah dengan pembacaan Ratibul Haddad ini kita bisa dipelihara iman Islam kita, dipelihara segala kesehatan kita, sehat afiat kita, tambah cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tambah taat ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah katakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan manusia dan jin melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini jadi ibadah buat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita niatkan pembacaan Yasin kita ini, yaitu di dalam hati kita, untuk arwahnya, untuk kepada kedua orang tua kita, handai tolan kita, kerabat-kerabat kita, mertua-mertua kita, dan juga ibu kita, bapak kita, ya neneknya dari bapak kita, ibu kita, dan juga nenek dari ibu kita, semuanya kita niatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ta'ala niyati anna Allah ta'ala yashfi amradana ajilan ghayra ajilan wa yahfazuna min afati ad-darain wa syayatin wal jinnati wan nasi ajma'in. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها، ثم إلى روح سيدنا المهاجرين إلى الله أحمد بن عيسى وسيد الفقيه المقدم محمد بن علي المعلوي، ثم إلى روح الشيخ كبير الحبيب عبد الرحمن بن محمد سكا والشيخ علي بن أبي بكر السكران، ثم إلى روح سيدنا بن أنفاس الحبيب محمد بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله إمارة، خصوصا ثم إلى روح سيدنا القطب الإرشاد النور بن عبد والبلد الحبيب عبد الله بن علي الحداد وأصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم روح الشيخ عبد القادر الجيلاني الشيخ أحمد بن محمد التجاني، ثم روح سيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد بن عبد القادر السكر، وثم الحبيب أبو بكر بن محمد سكر، الحبيب صالح بن مسلم، الحبيب علي بن حسين العطاس، الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي، الحبيب عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي، وثم الحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن فقيه، وثم الحبيب علي بن عبد الرحمن بن أحمد بن فقيه، ثم الحبيب أحمد بن أبي الحداد الحبيب حسن بن أبي بكر العجوز، ثم الوحيد سيد الوالد كهدي جمال بن حج الله جمال الطيب، ثم الوحيد كهدي أسم الله كيوسم بدها كهدي حمر عبد الطاهر كهدي عمر منام كهدي عمر اسماعيل كهدي عمر مرحبا كهدي الله حسن كهدي أحمد حنفي نواوي كهدي عبد الباسط كهدي أحمد حنفي نواوي، أصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم يعني برياتهم الجنة وينفعنا بأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفعهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، ثم للوحي آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا ومشايخنا ومعلمنا خصوصا
وجميع من الوحي جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله تعالى يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الفاتحة وياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. تنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. وقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم وإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وَجَعَلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُندٌ مُّحْضَرُونَ. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. أستغفر الله رب البرايا. أستغفر الله من الخطايا. لا إله إلا الله. 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 لا إله
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الفتح لنا روحي سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم واصحابه وازواجه وذريته ثم روحي سيدنا المخرجون الى الله احمد بن عيسى وسيدنا المثل المقدم محمد بن علي المعلوي واصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم اجمعين ان الله تعالى وفر لهم ويرحمهم عن درجاتهم في الجنه ويعين علينا من بركاتهم وان بهم واسرارهم وانوارهم وعلوم ما نفعني بالدين والدنيا والاخره وينبغي لجلالك وجهك ولإبهام سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين بعد الجنة ونعوذ بك من سخطك بجاه Hadirin dan hadirat, bersyukur kita kepada Allah SWT atas karunia nikmatnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran yang terang benerang, yaitu agama Islam. Kami selaku pembawa acara izinkanlah membacakan susunan acara malam hari ini. Yang pertama, pembacaan kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Ustaz Ibrahim dan Ustaz Doni. Dan yang kedua, pembacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW yang dipimpin oleh Ustaz Saifullah bin Kiai Jamaluddin dan Ananda Ridho dan Aziz. Yang ketiga, sambutan panitia pelaksana. Yang keempat, ceramah agama yang disampaikan oleh Habib Salim bin Umar Al-Hamid. Yang kelima, doa penutup yang dipimpin oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Amin bin Kiai Jamaluddin. Marilah kita awali dengan pembacaan surat Al-Fatihah sebelum kita mulai. Yang demikian itu kepada sekalian umatnya. Adapun beberapa perkara yang di dalam perihal Mi'raj, yaitu yang telah tersebut di dalam Quranul Azim yang telah tersebut oleh ulama. Pertama daripada itu yaitu menyatakan oleh Tuhan Azza wa Jalla akan maha sucinya Tuhan daripada sifat lemah dan menyatakan olehnya akan kudratnya dengan barang yang bersalahan pada adat, yaitu menyampaikan hambanya dari Mekah ke Baitul Maqdis dan dari Baitul Maqdis ke langit, melewatkan 7 lapis langit dengan
dengan sepertiga jam lamanya firman Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, yang artinya maha suci Tuhan yang menjalankan dengan hambanya dua waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, dan firman Allah Ta'ala, fastawa wa huwa bil ufuqi al-a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini au adna. Maka ditafsirkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas dan oleh beberapa banyak sahabat daripada Rasulullah SAW, artinya maka naik Muhammad ke 7 lapis langit dengan mi'raj bersama-sama Jibril hingga Sidratul Muntaha, dan bernaik lagi Muhammad atas Rauful Akhdar hingga pada tempat yang telah ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, menyampaikan di dalamnya akan segala perintah dengan kalamnya yang kadim kepada hambanya Nabi Muhammad SAW, maka adalah Nabi Muhammad SAW ditempatkan itu kepada hidrat khusus rahmat Tuhan yang maha suci daripadanya menjalankan itu hampir hamparan antara dua tepi محمد وعلى آله وصحبه وسلم واجعلنا من خيار أمته ومن أهل شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. Syahdan adapun perihal segala hadisnya Rasulullah SAW mengajarkan umatnya dan segala kebajikan dunia dan akhirat, dan menambahkan segala kejahatan dunia dan akhirat, maka terlalu banyak pula tersebut pula segala kitab, maka dimakan di sini sedikit daripada itu dengan nakat tertabaruk. Dengan yang demikian itu maka adalah yang berakal di sini 9 perkara. Mudah-mudahan manfaatnya balik pada sekalian saudara, amin. Perkara pertama yaitu perihal wajib menuntut ilmu yang wajib, sebab segala pekerjaan ibadah atau ibadah tidak sah melainkan dengan ilmu pengetahuan. Perihal pekerjaan itu maka yaitu sabda Rasulullah SAW, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, artinya menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap orang Islam. Perkara kedua perihal akan berbuat sembahyang dengan menyatakan dosa tinggal sembahyang, yaitu sabdanya man tarika salata muta'ammidan faqad kafara biharan, artinya barang siapa meninggalkan sembahyang dengan sengaja maka telah kafir ia dengan terang kafirnya. Perihal ketiga perihal perintah membuat taat pada ayah bunda dengan sabdanya idallah biridul walidain wasaqatullah bisaqatul walidain, artinya bermula keridhaan Allah Ta'ala pada seorang Islam di dalam ridhonya ayah bundanya, dan murka Allah Ta'ala atas di dalam permukaan ayah bunda padanya. Perkara keempat perihal hadis qudsi yang menyatakan perintah Allah Tuhan Azza wa Jalla atas hambanya membuat ibadah padanya dengan janji murah rezekinya, itu yaqulu rabbukum azza wa jalla ya bani adam nafata wa ibadati amla'u qalbaka Ujinan wa yadayka rizqan wa la tuba'id minni amla'u qalbaka maqran wa badayka syugla, artinya hai anak Adam, sesungguhnya dirimu daripada segala pekerjaan dunia karena membuat ibadah pada aku nanti. Aku penuhkan hatimu kekayaan dan penuhkan dua tanganmu rizki, dan jangan engkau jauhkan dirimu daripada membuat ibadah pada aku nanti.
Aku penuhkan hatimu kemiskinan, aku penuhkan bulan tanganmu segala pekerjaan adanya. Perkara kelima perihal menuntut pencarian yang halal dengan sabdanya, talabul halali wajibu ala kulli muslim. Artinya bermula menuntut pencarian halal itu wajib atas tiap-tiap orang Islam adanya. Adapun penentuan yang wajib ini tiada masuk pada bidang dunia yang dibenci Allah Ta'ala adanya. Perihal keenam, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala سيدنا محمد يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد في الكون محمد أكرم جاني دعوين الحال
الواجه برهانه أي مبسوط للوجود كرمه وإحسانه تعالى فضله وجنشانه خلق الملك الحكمة وتوى عليها علما وكسب له من فإن جنة ناديته في أقداره فأرسل إليهم أسرف خلقه وجل عبده رحمه تعلقت إرادته اللدنة بالحكم هذا العبد المهدود فانتشرت آثار شرت به في عوالم الشهادة هذا المجد الذي تفرد به منا وما علم هذا الفضل الذي بلغني حاجة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل المحفوظ فتعثرت بوجودها أطراف الوجود وترجت برد العوالم بشراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجلى غدا بانتشار فضله في القريب والشاكر. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة الترداد كيف أفرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجود الثقلات وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحديث عما الأنام نوالا جل من شرف الوجود بنوره ومن الكون بهجة وجمالا وترقى بالحسن على مقامه وتناهى في مجده وتعالى لا هدفه العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيح الضلالا وهو من فضل مما قد رابه رفعة بشؤونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويهار في تعقل معانيه الجنان ينتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملا الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم وشرفنا آياته في الذكر الحكيم في الإشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فما فاجته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وحين قرب أول هذا الحبيب على نبي السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب قد رجوني إلى أيام وجود بشر وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين داعي سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كسبت بنا هذا المذكور ليجل النور كاملا في عالم الدور نور فاق كل النور وأنقذ حكم على من أتى الله عليه النعمة من هواس الأمة ينظر إلى وجه أمة ثانيا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا التماثل المنظور
وضربت به سيدة مريم وسيدة آسيا وما هما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالكلمة الوافية وتوصل الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود وأن قيس بالكمال من النور أنامون وبرز الحامد المحمود مذهنا لله بتنزيمه والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يهدي سلام عليك يا رسول سلام عليك
آل سيدنا محمد. ولما نظم الفكر من براري الأوصاف المحمدية عنقدا توجهت إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلاة الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزك يتحدى الرحل فتغشاها منه الفيضات الغامرة. نتوجه إليك أشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عندك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودعي أمانتك وحوفظ سرك وحمل راية بدعوتك الشاملة الأبي الأكبر المحبوب لقوم الخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب والمظهر قاسم إمدادك في عملك وساق كوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اضطرابه من أحبابه. اللهم إلا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحق من المؤدين ولأهلك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جليلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمن وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وله وظهره وعم ببركته وشرف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قتلنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وزورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع المنايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع المنايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع المنايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وارزقنا في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من قد خير أجمعين وصلى وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وسر الفاتحة. Alhamdulillah wa syukurillah. Baru saja kita mendengarkan bacaan riwayat Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya kita memasuki acara yang ketiga, yaitu sambutan kepada Ketua RT 0012 Bapak Abdul Salam. Waktu dan tempatnya kami persilakan. Allah Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati orang tua kita bersama, Habib Umar Al-Atas, guru kita bersama Ustadz Haji Muhammad Amin bin Kiai Jamaluddin dan Habib Salim dan Habib Akil, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya dan rasa takjub saya pada hadirin sekalian. Sebenarnya ini tugas Ketua RT 7. Kebetulan
pengajian Bandung gabungan dari RT 7 dan RT 12 yang mau nggak mau kita mewakili Pak RT dan Pak RW. Alhamdulillah dengan acara yang malam ini dilaksanakan secara mendadak, alhamdulillah bisa terlaksana berkat kekompakan antara RT 7 dan RT 12. Mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kita bisa laksanakan lagi seperti hari-hari ini. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada remaja yang sudah bekerja ekstra. Saya lihat dari pagi sampai sore dekorasi ini majlis taklim. Alhamdulillah saya tidak mengucapkan, tidak bisa berucap kata-kata kecuali banyak terima kasih yang tenaga baik pikiran yang dicurahkan remaja untuk acara malam ini. Mudah-mudahan hanya Allah bisa yang membalaskan semua acara jerih payah remaja sekalian. Amin. Selanjutnya yang keempat yaitu sambutan ketua panitia pelaksana. Saya persilakan waktu dan tempatnya. Sallallahu Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kami hormati dan kami muliakan para orang tua, para tokoh masyarakat, para habaib, para satis, wabil khusus guru kita yang mulia Habib Salim bin Umar Al-Hamid, Habib Abdul bin Umar Al-Hamid, Habib Umar bin Khalid Al-Abbas, Ustaz Muhammad Iqbal bin Ki Haji Hanafi, Ustaz Ahmad Hidayah bin Ki Haji Hanafi, Ustaz Saifullah bin Ki Haji Jamuddin, Ustaz Ibrahim bin Saleh, Ustaz Abdurrahman, Bapak Ketua RT 012, Bapak Abdul Salam, Ustaz Soleh bin Taib, hadirin hadirat, para tamu-tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur kita kepada Allah atas segala karunia nikmatnya kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat, afiat. Amin ya Rabbal. Saya yang mewakili segenap panitia peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Majlis Ta'lim Az-Zakirin Balkon, mengucapkan ribuan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah banyak bantu kami dalam pelaksanaan acara Isra Mi'raj ini. Semoga niat baik seluruh jamaah dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baik balasan. Amin ya Rabbal. Dan mohon dibukakan pintu maaf jika di sana sini masih banyak kekurangan dan kehilangan tempat atau jalannya. Marilah kita bacakan surat Al-Fatihah untuk kepada seluruh donatur yang telah banyak membantu pelaksanaan acara ini. Semoga niat dan hajat kita semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk acara yang kelima, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Salim bin Umar Al-Hamid. Ala Muhammad. Alhamdulillah
الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماوات السبع حتى سدرة المنتهى وألقى ما ألقى وفرض عليه وعلى أمته الصلوات الخمسة يقيمها من أراد من الله القرب والزلفى وأشهد أن لا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة ندرأ بها المصائب والأسواق. أما بعد حضرة الحبائب الكرام، حضرة الأساتذة الأعزاء، حضرة الحكماء والحجاج والإخوان والأولاد المحبوبين والمرحومين، جماعة مجلس ذكرى حفلة إسراء والمعراج لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم, Majelis Al-Zakirin, welcome kumpulan remaja belakang komplek. Masya Allah. Takbir. Masya Allah. Alhamdulillah, sama-sama kita cintai serta kita hormati orang tua sepupu kita Al-Habib Umar bin Talib Al-Attaf, Allah wa yakum bi hayatin wa yakum bi jami'i ulumihi amin ya rabbal wa kadzalik al-ustadz al-mubarak Al Mahbub Al-Ustadz Muhammad Amin bin Al-Mukarram Al-Marhum Ustadz Jamaluddin, Allah wa yakum bi hayatin wa Allah wa yakum bi jami'i ulumihi amin wa kadzalik ikhwanu wa kadzalik jamaah Majelis Al-Zakirin, tanpa dinafikan satu persatu baik bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang pada malam ini bersama-sama ikut memperingati yaitu haflah yang luar biasa ini, di mana ini adalah mengingatkan kita kembali tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Isra Allah sudah mengatakan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah Subhanahu wa Ta'ala ya ikhwan pertama kali sudah bertasbih terhadap Zat-Nya yang mulia, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha agung, yang maha segalanya, yang maha suci dari seluruh bantuan atau syarikat makhluknya. Allah sudah bersaksi dan Allah sudah bertasbih atas Zat yang Subhanalladzi asra, subhanallah, maha suci Allah yang menjalankan asra ini saro saroya artinya apa? Perjalanan malam. Di sini sudah ada kalimat perjalanan asra, tapi dibilang di sana lagi ada tambahan lain. Jadi sebagai taukid bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan, maha suci Allah yang menjalankan di waktu malam. Perjalanan ini perjalanan malam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, yang mana Allah menjalankan yaitu seorang hamba. Hamba ini sudah jelas, kalau namanya hamba itu ada jasad, ada ruh. Kalau dibilang ruh bukan hamba. Betul ya? Kalau jasad doang nggak ada ruhnya, apa ya? Mayit. Jadi sudah jadi jelas Subhanalladzi asra. Jadi Allah sudah bertasbih, gak ada yang aneh buat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak ada yang aneh. Allah mau memperjalankan siapa aja, baik para malaikatnya. Baik sederhana sekali, pakai kendaraan ontak itu 40 hari. Kalau begitu 40 hari. Nah ini cuman berapa jam aja? Hanya berapa jam?
Terawih 4 jam 5 jam. Dan itu pun subhanallah asra ya. Laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina. Agar kami perlihatkan kepadanya dan begitu juga kepada kita seluruh makhluknya, supaya tahu tentang keagungan Allah yang Allah perlihatkan khususnya Nabi Muhammad, agar Nabi menceritakan bahwa Nabi lihat bagaimana perjalanan apa aja yang ada di antara Mekah dan Masjidil Aqsa. Itu bukan hanya cerita. Kalau kita lihat bisa cerita nggak Pak? Tapi kalau diceritain belum tentu pas kita ceritanya. Enggak. Tapi kalau kita menyaksikan langsung bisa kita cerita. Ya. Jadi waktu Nabi bilang apa? Ini, hai Muhammad, hai Abu Bakar. Itu teman inti, Muhammad sudah gila. Masa perjalanan yang umumnya orang semalam katanya sholat di Mekah bersama jamaah, tahu-tahu subuhnya udah balik lagi di Mekah, dan begitu perjalanan dari Mekah ke Palestina, Masjidil Aqsa, dia melakukan perjalanan katanya. Dia udah gila nih Muhammad ini, mau ngapa ini, ngelantur ini. Ya. Tapi inilah menjadi sejarah yang luar biasa, yang menjadi kebesaran Allah. Allah sudah bertasbih, tidak ada aneh buat zat Allah subhanahu wa ta'ala, karena zatnya Allah nggak sama dengan zatnya makhluknya, betul? Sifatnya Allah nggak sama dengan sifat-sifat makhluknya, betul? Begitu juga perbuatan Allah nggak sama dengan perbuatan makhluknya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala memperjalankan Nabi Muhammad. Tadi dibacakan sebagian cerita, betul nggak? Nah, bagaimana Nabi melihat dalam perjalanan ini apa yang diperbuat oleh umat-umatnya Nabi Muhammad SAW, dan ini udah udah kelar, ini filmnya udah kelar. Ya. Jadi itu benar, itu filmnya udah kelar. Ya. Sampai yaumil kiamat. Ya. Jadi mudah-mudahan kita selamat, amin. Ya. Jadi Habib gak cerita lagi nih. Cuman Habib mengambil sedikit hikmah dari pertemuan kita ini, dari peristiwa Isra Mi'raj, yang mana coba lihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Kalau perjalanan manusia gak mampu manusia umumnya sebagaimana waktu itu 40 hari ke Palestina, apalagi ke Sidratul Muntaha, langit 1, langit 2, dengan kendaraan buruk yang nggak pernah ditunggangi oleh makhluk sebelumnya dan setelahnya, kecuali nanti di yaumil kiamat. Dan ini hanya syariat aja. Kalau mau buruk ini udah nggak mampu lagi ya ikhwan. Karena apa? Nggak ada lagi makhluk setelah di langit ke-7. Waktu Jibril diminta oleh Nabi Muhammad untuk menemani, karena Nabi dalam ketakutan melihat ciptaan Allah, keagungan yang dahsyat, yang luar biasa, apalagi mau berjumpa dengan zatnya Allah subhanahu wa ta'ala, kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala, sang pencipta alam takut yang luar biasa. Maka kata Jibril apa? Lau qadamtu sidran lahtaraq. Kalau aku melangkah lagi hari Muhammad alaihi wasallam, niscaya aku terbakar. Karena apa? Gak ada izin. Jadi para malaikat itu sudah mempunyai wa ma minna, kata beliau, illa lahu maqamun ma'lum. Jadi kami ini kecuali udah ditentui makomnya masing-masing. Jadi malaikat menjaga langit 1 gak bisa naik ke langit kedua. Begitu juga yang kedua nggak bisa naik lagi melewati langit ketiga, ada masing-masing penjaganya. Begitu juga malaikat Jibril terakhir di langit ke-7 nggak bisa lagi mengantar ke Sidratul Muntaha, ke Mustawa, sampai ke hadrat Allah subhanahu wa ta'ala yang luar biasa, yang tidak ada makhluk yang pernah datang ke hadrat Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Dan itu makomnya Allah Ta'ala, bukan berarti makom, bukan berarti Allah tinggal di situ, tidak. Allah nggak tinggal, Allah itu nggak istiwa, nggak bertempat di asli singgasananya, enggak. Karena apa? Singgasana ini makhluk.
makhluk ini dicipta oleh sang Khalik. Ya. Jadi makhluk ini adanya baru. Semua yang makhluk semuanya itu baru hadir. Ya. Jadi Allah nggak bertempat. Kalau Allah ciptakan, kalau Allah harus bertempat, ya. Kalau Allah harus bertempat berarti tempat dulu harus diciptain oleh Allah. Lega. Ya. Dan di mana itu tempat? Siapa? Ya. Dan kalau makhluk, kalau tempat, bagaimana? Masa tempatnya lebih gede daripada yang tinggal, apa lebih kecil? Lega. Ya. Namanya kursi kan harus lebih gede ya, supaya bisa didudukin. Nah, kalau duduknya bapak duduk kursi anak-anak kecil-kecil bisa nggak? Bisa. Ya. Jadi Allah, ya, kedudukan ketinggian Allah di sana itu bukan menunjukkan bahwa Allah harus tempatnya di atas ars. Ya. Duduk di atas, ya. Istiwa duduk di atas ars. Tidak ya. Allah ciptakan kursi. Ya. Apakah Allah harus duduk di atas kursi? Ya. Kursinya kecil. Allah nggak butuh, cuma Allah mau membuktikan bahwa Allah bisa menciptakan seluruh makhluk, ciptaan-ciptaan. Ya. Ulama ditanya, bagaimana itu besarnya kursi-kursi yang ada di singgasana Allah? Ada kursi. Ya. Di singgasana ini ada kursi. Berarti lebih gede mana? Kursinya sama singgasananya? Singgasananya ya. Nah, ini kursinya aja ditanya. Gedenya seberapa? Dikasih gambaran aja gambarannya supaya akal nyambung. Ya. Itu kursi gedenya. Kalau 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi, bumi dijadi satu, yang luar biasa itu. Ya. Itu kalau dibanding dengan kursi, ya, ibaratnya anting ibu atau anting anak yang dilempar kepada pasir. Ya. 7 lapis langit dan bumi. 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dijadiin satu, yang luar biasa. Ya. Dia apa nih? Ya, digelar 1, 2. Betul gak? Nah, kalau dibanding kursi aja, di kursi seperti ibaratnya anting, ya, 7 lapis langit dan bumi seperti anting, ya, kursi seperti pada pasir. Hilang gak itu anting kalau dilempar? Hilang. Masya Allah. Hebat gak itu kursi? Gede gak itu kursi? Udah gak bisa. Nah, kursi kalau dibanding ars begitu juga. Kursi itu ibaratnya anting. Kalau dibanding arsnya Allah Ta'ala, ya. Dan ars ini Allah yang ciptain. Di mata Allah masih kecil. Bagaimana kebesaran Allah? Allah Akbar. Allah. Jadi Allah gak harus tinggal di sana, kecil. Kursi ars ini Allah ciptain. Ya. Nah, jadi Allah undang Nabi ke hadratnya supaya Nabi lihat, dan ini menunjukkan ketinggian Nabi Muhammad di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tujuannya apa? Intinya yaitu supaya menerima satu hari istimewa. Ya. Wa faradu alaihi wa ala ummatihi as-salawatil khamsati yuqimuha. Ya. Allah wajibin untuk Nabi dan untuk kita umatnya melaksanakan sholat 5 waktu. Amin. Jadi kita butuh sholat, apa sholat yang butuh kita? Sholat yang butuh sama kita, apa kita yang butuh sama sholat? Kita sholat. Jadi kita ini kenapa harus sholat? Ya. Supaya kita ini naik derajat kita supaya tinggi di mata Allah. Sebagaimana Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala, gak ada yang bisa menerima ini amanat yang luar biasa kecuali Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad menerima ini amanat, dan amanat ini yang sangat ditakutin oleh aulia-aulia, para nabi-nabi dan rasul-rasul. Begitu juga para wali-wali Allah, para sahabat. Imam Ali itu kalau dengar adzan, ya ikhwan, itu gemeter pucet. Kalau dengar waktu masuk adzan, wahai imam, wahai amirul mukminin, ana perhatian setiap ente dengan adzan ente puncet. Kenapa bisa begini ya, wahai imam? Dia bilang apa? Ini adalah amanat.
yang Allah tawarkan, Allah sodorkan kepada langit bumi, gunung-gunung enggan memikulnya. Tapi ditawarkan kepada manusia, dengan mudahnya seakan-akan mampu mengemban, seakan-akan mampu memikul ini amanah. Allahu Akbar. Allah. Padahal ini sholat bukan main-main ya ikhwan. Kalau kita lihat dalam rukun Islam, amal badan yang pertama dan yang paling utama apa? Mendirikan sholat. Coba lihat. Biar tahu. Nggak ada amalan dalam Islam yang lebih utama daripada mendirikan sholat. Jadi seandainya masuk Islam itu nggak mengucapin 2 kalimat syahadat, langsung sholat. Jangan bilang bapak santai-santai aja dulu pak, bapak nanti pelan-pelan sholatnya pelan-pelan, nggak boleh. Harus semangat, harus belajar. Kalau orang yang mualaf aja begitu masuk Islam, dia harus langsung dia kena satu kewajiban untuk memperhatikan masalah sholat. Bagaimana kita yang dari kecil? Yang dari kecil kita ini Islam, orang tua kita Islam, terus berani-beraninya kita ngeremehin sholat. Alhamdulillah, ben. Coba lihat, bukan main-main. Makanya kalau orang yang mau, dan kita lihat, ini bulan bukan main-main. Ini bulan keagungan, bulannya Allah dinisbatin oleh Nabi. Rajab, inna Rajab syahrullah. Berarti ini bulan hebat gak? Sya'ban syahri, Ramadan syahrul umat. Coba lihat. Jadi umatnya Nabi 3 bulan ini ketamuan yang luar biasa. Pertama kita ini ketamuan bulannya Allah. Bulannya Allah, bulan yang sangat agung. Bahkan kata salafun saleh, barang siapa yang menjaga kehormatan bulan Rajab, maka Allah akan beri at-taufik. Amin. Amin. Sehingga dia bisa menjaga kehormatan bulan Sya'ban. Kalau dia udah dapat at-taufik, dia selalu dalam bimbingan Allah. Dia itu enteng deh. Kalau udah dapat at-taufik, enteng. Mau ngaji enteng, mau sekolah, mau sholat enteng, mau silaturahim enteng. Terus lihat orang semua ini rahmat, itu orang yang udah dapat taufik. Orang kalau udah dapat taufik ini, setiap ketemu teman-teman ini udah indah aja. Gak mau membicarakan keaiban saudara-saudaranya. Ini orang-orang yang udah dapat taufik. Contohnya para wali-wali. Wali-wali Allah itu mereka-mereka yang udah dapat taufik. Kata Habib Zain, gak ada yang Allah turunkan dari atas langit ke muka bumi. Ada taufik yang lebih mulia daripada taufik. Makanya selalu memohon kepada Allah at-taufiknya. Amin. Apa at-taufik itu? At-taufik itu kesepakatan Allah, kerestuan Allah, keridhaan Allah kepada hambanya. Selesai. Jadi kalau Allah udah cinta, Allah udah ridho, sepakat kita selalu dalam bimbingan Allah. Amin. Amin. Baru terlintas di benak kita pengen apa, udah ada semua. Gak susah hidupnya. Kenapa? Karena kita memuliakan kehormatan Allah, terutama bulan Rajab Allah. Amin. Amin. Artinya menjaga kesucian bulan Allah dengan apa? Selalu menjalankan perintahnya, sekaligus sunnah-sunnahnya. Begitu juga menghindari, menjauhi hal-hal yang diharamin, sekalipun daripada makruh-makruhnya. Masya Allah. Al-Habib Abdullah bin Thahir, Al-Habib Abdullah bin Thahir itu dia bilang, aku mulai dari akhir balik ini, mulai dari balik, belum pernah terlintas pengen melakukan hal-hal yang makruh ya ikhwan. Masya Allah. Pengen aja, pengen terlintas, pengen melaksanakan, terlintas enggak, tapi meninggal. Bahkan dia punya anak tangga, rumahnya itu 41 anak tangga. Itu setiap anak tangga dihatamin Quran. Makanya seluruh warga itu setiap hari lihat cahaya dari rumahnya tembus ke atas. Baterannya. Karena apa? Rumahnya aja bercahaya, gimana orangnya? Sampai dia bilang apa? Ini Habib Abdullah bin Thahir, syafaatnya aja ini mewakili daripada, ini baru syafaatnya dia bisa mewakili seluruh makhluk di muka bumi Allah.
Kenapa? Ini orang-orang yang nggak pernah sedikit pun mulai dari kecil seperti begini nih. Masya Allah keras banget. Umur, Masya Allah, ketua panitianya umur 25 apa berapa nih? Luar biasa. Malu nggak kita ini? Malu nggak kita? Halo. Ketua panitianya, Allah nasihatin kita. Kita ini umur gini sampai kemana aja kita ini? Sudah. Ya. Mungkin kita ini yang kadang-kadang ngetawain anak kita yang kecil begini ngetawain. Coba bangkit, duduk, berdiri di sini ngomong. Berarti nggak? Jangan ngetawain orang dulu. Jangan merasa hebat kita. Ayo nyambut, minta pegang mimik, sambut. Coba berani nggak? Jadi kalau ada anak yang segini, ini satu keberkahan dari Allah Ta'ala. Ini orang yang dikasih keberkahan umur oleh Allah Ta'ala. Ini berkat, Habib yakin berkat doa kakeknya, amin. Jadi kakek ini udah berdoa untuk anaknya, untuk cucunya. Sudah. Dapat. Mau percaya, mau kagak, terserah. Dibimbing oleh Allah ini at-taufiq. Alhamdulillah. Kalau anak kita oleh Allah, kadang-kadang suruh sholat berat, muter kayak kamsin. Jadi ya, udah sholat aja deh. Amin. Tapi di sini orang soleha. Amin. Orang soleha semua di sini. Tapi tidak ada duduknya di jalanan kali. Luar biasa. Mudah-mudahan sampai pulang duduk terus begini sampai subuh nih. Alhamdulillah. Coba lihat. Jadi orang yang menghormati perintah-perintah Allah. Dalam Islam itu sholat. Kalau ibadah, semua orang ibadah. Orang kafir ibadah, tapi mereka nggak sholat. Orang kafir, orang nggak beriman, orang musyrik, mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Apa susah yang mereka sembah, mereka. Kalau kita beribadah menyembah Allah, tapi kalau orang kafir beribadah menyembah setan. Beda loh. Beda, nggak nyambung deh, betul nggak? Tapi ibadah mereka. Tapi perbedaan ibadahnya nggak sama. Kalau kita punya sholat, sholat. Dan dalam sholat ini apa? Membaca Quran. Nggak ada. Jadi kalau sholat, karena apa? Bacaan, nggak semua bacaan itu seperti Quran. Kalau membaca Al-Quran membaca, tapi kalau membaca Quran nggak membaca Quran. Bedanya. Kalau membaca Quran berarti membaca udah, iya nggak? Kalau baca Quran nggak sama, karena apa? Ini Quran ini ada apa? Bikoya, kofnya itu, kof itu bikoya apa? Buah, kekuatan. Apalagi Quran, nur, alifnya itu apa? Aman, keamanan. Terus nun, nunnya apa? Nur, cahaya. Jadi kalau bacaan yang lain nggak ada kekuatan, nggak ada cahaya, nggak ada keamanan, nggak ada. Kali ini mewakili. Makanya dalam sholat itu semua ada. Ada qiraat Quran, itu nggak? Ada zikir, ada doa, komplit nggak? Komplit. Ada sholawat. Ya. Bahkan sholawat aja kepada keluarga Nabi yang nggak dibaca, dia nggak mau baca sholawat kepada keluarga Nabi, sholatnya nggak sah. Jadi kita sholawat ini luar biasa. Sampai sholawat kepada keluarga Nabi wajib, setiap hari harus bersolawat kepada keluarga Nabi. Makanya kita dianjurin, bahkan diajarin sama orang tua kita untuk saling apa? Bersilaturahim sama kiai, habaib, semua. Gak boleh dibedain. Karena berkat mereka kita ini bisa beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini masalah Isra Mi'raj ini intinya apa? Seperti HP itu, HP kita udah mulai lubet ya. HP kita udah mulai lubet nih, maka dicas lagi nih. Dengan adanya ini kita diceritain bagaimana ini, bukan main-main ini.
Man arada minallahi qurba wa zulfa. Siapa yang mau dekat kepada Allah dan mau dicintai oleh Allah Ta'ala, iqamatis sholat. Amin. Tegakkan sholat. Ya. Karena apa? Dengan sholat ya, kita semua urusan beres. Kuncinya situ. Makanya sekarang ini banyak orang berani bermungkar sampai inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah. Sesungguhnya ya, perbuatan satu-satunya yang bisa mencegah manusia daripada perbuatan keji dan mungkar adalah iqamatis sholat, mendirikan sholat. Jadi kalau ada orang-orang yang gemar bermaksiat, bahkan mereka gemar bermungkar, bahkan membackup kemungkaran, pasti nggak sholat ya. Kalaupun sholat aja, orang munafik sholat, tapi sholatnya apa? Sholat yang apa? Melalaikan. Seperti kata Allah, wailul lil musallin. Kenapa orang sholat ke wail, ke neraka, wail, celaka? Alladzina hum an sholatihim sahun. Karena dia remehin waktu sholat. Karena ini bukan main-main, ini haknya Allah. Gak ada lagi hak yang lebih utama daripada haknya Allah. Kenapa haknya kita, kenapa nafsu kita lebih utama daripada haknya Allah? Makanya Allah marah. Ya. Makanya hidupnya susah. Ya. Allah gak ikut-ikut deh. Ya. Makanya walaupun muter siang malam, ya, usahanya gak berkah. Naudzubillah. Karena apa? Remehin haknya Allah. Padahal haknya Allah paling utamanya hak. Setelah itu haknya Nabi Muhammad SAW. Apa di antara haknya Nabi? Yaitu menghidupi sunnahnya, membela agamanya. Nah ini ngaku Islam, tapi dia ya, menghinakan agamanya dengan apa? Berani ya, menentang sholat, berani bermungkar, ya, miras dan lain sebagainya. Itu enggak ngaku Islam. Naudzubillah. Mudah-mudahan dengan berkahnya ini Maulid Isra Mi'raj kita semakin ya, semangat sholat kita. Ya, semakin kita jangan sampai dekat-dekat sama ahli maksiat. Ya. Orang-orang ahli maksiat itu ya, itu orang-orang penyebab kutukan Allah. Ya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri aja itu kalau dia masuk ke satu kampung aja nggak ditanya aja ilmunya, ya. Nggak ditanya ilmunya, maka dia kemas-kemas buru-buru tinggalin itu kampung. Ya. Ya. Dia bilang apa? Ini kampung mati ahlinya dari ilmu. Mati ahlinya dari ilmu. Karena apa? Berkat ilmu kita ngerti tentang sholat yang benar. Karena sholat itu bukan main-main. Ya. Bukan sholat itu bukan main-main. Ya. Karena kalau beribadah sujud aja, ya. Kalau sujud bukan tunduknya hanya semata-mata kepada Allah, itu bukan dibilang ibadah. Ya. Orang dulu banyak sujud gak? Sembah, sujud. Apalagi cuma begini doang. Ya. Cuma nunduk dikit, nah, itu bukan gak syirik. Ya, berani-beraninya orang yang mengkafirin saudaranya, hati-hati. Ya. Dari dulu dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa itu syariat masih orang sujud itu diperintahin. Ya. Nah, para malaikat sujud sama Nabi Adam. Tapi bukan menjadikan Adam sebagai sesembahannya. Bukan dijadikan Tuhan-Tuhan yang bisa memberikan kewenangan mutlak selain kewenangan mutlak yang ada pada Allah. Allah enggak. Ya, ini perintah dari Allah, ya, tapi karena apa? Karena mereka sombong supaya dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang nggak mau sujud berarti orang yang sombong. Ya. Makanya orang yang banyak sujud, ya, begitu juga Nabi Yusuf, ya. Ayahnya taruh, ya, ayah ibunya taruh di atas singgasana, ya, dan saudaranya 11 orang, ya, sujud kepada dia, Masya Allah. Ya. Karena apa? Makom yang Allah kasih kepada Nabi Allah Nabi Yakub serta istri anak-anaknya 11 sujud. Ya. Tapi sujudnya bukan bukan sujud pengabdian atau penyembahan, bukan, penghormatan. Amin. Jadi orang yang sujud, ya, yang datang kepada Allah lain sama kita ini tawasul. Kita tawasul, ya, beda. Kalau orang tawasul itu kita datang kepada para wali, datang kepada ulama, ya. Kita menjadikan mereka sebagai wasilah kepada Allah untuk lebih cepatnya hajat-hajat kita. Amin. Jadi begitu, bukan kita menjadikan mereka Tuhan-Tuhan sebagaimana orang-orang musyrik yang mereka jadiin ada Tuhan-Tuhan atau sesembahan-sesembahan sebagai Tuhan-Tuhan. Nah itu.
sebagai Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yang mereka sujud kepadanya, karena bisa memberikan kemenangan mutlak, ya bisa mendatangkan manfaat dan mencegah kemudaratan, ya, selain daripada kewenangan Allah, yang mana mereka yakinin bahwa ada Tuhan besar dan ini Tuhan kecil katanya. Ini dibilang Tuhan kecil. Kalau kita nggak mendatangkan Tuhan-Tuhan selain Allah. Allahumma hdina fi hudak waj'alna mimman yasara fil qawm wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa 'asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil azim wa sallallahu alaihi alhamdulillahi rabbil. Kita doakan ya, guru-guru kita khusus ya Ustaz Muhammad Amin ya, dan juga para asatidz yang lain supaya sehat walafiat ya, karena sekarang ini kita hidup di zaman fitnah ya, dijauhin daripada tempat ibadah ma'bad kita ya, udah dijauhin dari masjid, betul gak? Kita udah dibuat was-was datang ke masjid, padahal masjid itu tempat keamanan, betul gak Pak? Ya, dalam satu hadis ini terakhir Allah bilang apa ya? Tidak anzalallahu ahatan minas sama ala ahli al-ard surifa an kemarin masajid. Jadi kalau Allah turunin penyakit wabah dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah ya palingin, Allah jauhin orang-orang yang makmurin masjid. Adik-adik semangat ya, sanggup semangat ngaji, sanggup gak? Sanggup. Malu ini sama Nabi? Abdul Aziz, masya Allah. Malu gak gitu? Habib umur berapa ya? Masya Allah. Habib ngerti nahu, ya. Sekolah di Walid, udah lulus SMA, baru belajar. Ini pas umur segini udah luar biasa. Berarti calon ulama ini. Amin. Tahu calon ulama, insya Allah panjang umur ini Abdul Aziz. Amin. Dan teman-teman yang lain. Amin. Ini calon-calon ulama begini nih, kecil-kecil. Imam Syafi'i 7 tahun udah hafal Quran, 10 tahun udah ulama. Berkah nggak boleh? Ini kayak begini nih insya Allah. Ini Imam Syafi'i mana nih? Di Kuku. Mudah-mudahan selamat. Allahumma hdina fi hudak wa ja'alna mimman yasara fi ridhak. Dan kita doakan juga untuk orang tua kita, Habib Umar ya, biar panjang umur. Orang tua kita ini udah ya, kita sekarang duduk udah nggak ada, jarang ketemu orang tua. Betul nggak? Ketemu orang tua udah susah, makanya kita doain orang tua. Ya nanti kita minta doa sama Habib Umar ya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf lebih waktunya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Muhammad